Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Silampari TV yang berada di rumah dan dimanapun Anda berada. Tentunya bahagia sekali. Pada kesempatan malam hari ini saya Muholik nantinya akan memberikan informasi dan juga edukasi mengenai kesehatan di acara Dokter Kite. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas tentang penyakit tifoid, dan di kesempatan malam hari ini juga sudah hadir nantinya narasumber yang akan memberikan ataupun memberikan informasi tentang tifoid tersebut. Hadir spesialis penyakit dalam Dr. Rizky ataupun Dr. Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Holik. Oke, terima kasih. Kami haturkan selamat datang di studio Silampari TV tentunya. Di kesempatan malam hari ini dokter, kita akan membahas ataupun mengobrol tentang tifoid. Apa sebenarnya tifoid itu? Tentunya nantinya akan memberikan informasi untuk masyarakat Kota Lubuk Linggau dan sekitarnya. Silakan dokter. Terima kasih. Jadi Mas Holik, sebelum kita membahas tentang demam tifoid dulu, Ya. jadi saya akan memberitahukan informasi sedikit tentang apa itu demam. Betul. Oke, jadi demam itu adalah peningkatan suhu tubuh yang dikarenakan adanya pirogen. Jadi pirogen itu adalah benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita, baik itu bakteri, virus, atau parasit yang akan menyebabkan gangguan pada pusat pengaturan suhu tubuh di otak. Dalam hal ini hipotalamus namanya. Oke, demam itu terjadi apabila ada peningkatan suhu tubuh di atas 37,7. Jadi kita bilang demam kalau ada peningkatan suhu tubuh di atas 37,7. Suhu normal itu berapa sih dok? Biasanya kan itu pertanyaannya. Betul sekali, betul sekali. Jadi normal itu antara 36,2 sampai dengan 37,7 itu masih kita kategorikan normal. Kemudian seberapa bahayakah tifoid ini kemudian untuk anak-anak, kemudian untuk orang dewasa, dok? Oke. Jadi demam tifoid itu kan disebabkan oleh infeksi kuman Salmonella typhi. Jadi kuman ini penyebarannya melalui orofekal. Ya. Jadi melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh kuman Salmonella, kemudian kita tanpa sengaja memakannya atau meminumnya, maka kita akan terinfeksi oleh penyakit ini. Kalau dikatakan bahaya atau tidak, maka ini akan berbahaya sebab dapat menimbulkan resiko kesakitan dan juga kematian yang cukup tinggi, gitu, apabila tidak diobati dengan baik. Kemudian tifoid sendiri nama lainnya tipes ya dok ya, tipes ya. Jadi sebenarnya salah kaprah juga. Oh gitu ya. Jadi demam tifoid ya demam tifoid. Kalau tipes lain lagi. Oh lain lagi, bukan Jadi tifoid. kalau tipes itu penyakit yang disebabkan oleh infeksi oleh rickettsia namanya, kutu atau tungau. Jadi itu termasuk jarang. Kalau di tempat kita yang paling banyak ini demam tifoid. Jadi tipes itu sebenarnya terminologi yang salah, kurang tepat. Jadi sakit apa? Sakit tifoid. Jadi jangan tipes lagi, tapi gitu tifoid. Ya. Oke. Kemudian dokter, adakah tingkatan-tingkatan di situ? Mungkin kan ada demam tifoid yang sedang, kemudian menengah, kemudian level yang lebih tinggi, dokter. Oke. Jadi infeksi ini akan menimbulkan gejala, baik itu yang sifatnya ringan seperti demam, kemudian disertai dengan pegel-pegel, linu-linu, ya, beberapa orang menjadi susah makan, ada gangguan pencernaan seperti konstipasi, susah BAB atau bahkan juga mencret, sakit kepala, ya seperti gejala-gejala infeksi pada umumnya. Nah, tapi bisa juga timbul gejala yang lebih berat. Kalau kami bilang itu tifoid yang sifatnya toksik. Oke, jadi dia bisa kemana-mana. Jadi bisa menyerang otak, bisa gitu juga menyerang paru-paru, juga bisa menyebabkan terjadinya gangguan di usus, bahkan bisa perforasi usus namanya. Jadi ususnya bocor karena infeksi oleh
kuman salmonella ini. Oke, jadi sangat bahaya sekali dok ya, bisa kalau tidak diatasi, tidak diobati, bisa tidak menyebabkan kematian ya dok ya. Oke, dokter jangan kemana-mana dulu tentunya, nanti kita akan lanjut di segmen berikutnya. Baik pemirsa Silampari TV dimanapun Anda berada dan yang berada di rumah, jangan kemana-mana tentunya, kita akan kembali setelah pariwara ataupun pesan-pesan berikut ini, tetap di acara Dokter Kite, Sehat dari Kite, Sehat Gali-Gali. Baik pemirsa Silampari TV, terima kasih Anda masih bersama kami, tentunya bersama saya Muholik dan juga narasumber kami Dokter Kiki. Dan baik pemirsa dan juga dokter, tadi sudah panjang lebar kita yaitu menerangkan tentang tifoid ataupun virus tifoid tersebut. Yang jadi pertanyaan kembali dokter, penyebab utama dari tifoid itu apa sebenarnya dok? Oke. Jadi kan seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi bahwa demam tifoid ini disebabkan oleh adanya infeksi kuman yang namanya Salmonella typhi. Jadi dia ini akan mudah hidup dan berkembang biak di daerah-daerah yang kotor. Oke, terutama yang sanitasi lingkungannya kurang baik. Oke, jadi penyebarannya ini melalui orofekal, makanan dan minuman yang terkontaminasi oleh kuman. Gitu. Jadi kalau misalnya kita menerapkan perilaku hidup bersih, sehat, kemudian lingkungan kita juga bersih, air tersedia cukup, baik, bisa dikonsumsi, maka penyebarannya juga akan lebih sulit tentunya. Gitu. Apa berkaitan dengan cara ataupun pola makan itu dok, kalau penyakit tersebut? Ya bisa saja. Jadi demam tifoid ini kan banyak menyerang usia produktif ya, remaja sampai usia produktif. Jadi mereka yang sibuk bekerja, mungkin sibuk makan, lupa makan, jajan sering sembarangan, kita tidak tahu kebersihan makanan yang kita makan. Oke, jadi bisa saja itu orang-orang yang sibuk ini lebih mudah terkena penyakit ini. Kemudian untuk penanganan khusus di awal seandainya masih baru terkena itu dok, sebaiknya untuk penanganan pertama kalinya bagaimana dokter untuk menanganinya? Jadi saya rasa sama saja untuk penanganannya seperti penanganan demam pada umumnya. Jadi apabila kita menderita demam atau keluarga kita di rumah menderita demam, maka yang kita sarankan pertama kali adalah tentu untuk banyak minum, untuk menurunkan suhu tubuhnya. Kemudian air putih dokter? Iya, tentu saja air putih. Kita bisa memberikan dulu pertolongan pertama dengan memberikan paracetamol. Kemudian apabila dalam 1 atau 3 hari, dalam 1 sampai dengan 3 hari masih tidak ada penurunan, perbaikan, maka itu saatnya kita berkonsultasi ke dokter untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Tapi apakah mesti menunggu sampai 3 hari? Tentu tidak. Tidak ya dok ya. Jadi apabila sudah ada gejala-gejala yang lebih berat di awal, misalnya demam disertai dengan mual muntah yang hebat, sakit kepala yang hebat, maka itu sudah merupakan alarm bahwa ini harus segera dibawa untuk dikonsultasikan ke dokter. Gitu. Kemudian makanan apa saja dok yang kira-kira bukan dipantang ya untuk dihindari kemudian dikurangi dok untuk penyakit virus ini dok? Bukan virus tapi bakteri. Oh bakteri ya, bakteri ya, beda ya virusnya. Beda. Jadi kalau kita sudah menderita demam tifoid atau sebelum menderita nih? Iya, sebelum dan sesudah. Kalau untuk mencegah, untuk mencegah, sebaiknya ya kita membiasakan untuk makan makanan yang bersih dan sehat. Makanan yang matang, jadi tidak setengah matang. Terus minum minuman yang matang, gitu ya. Telur pun tidak boleh setengah matang ya dok ya? Telur yang matang. Telur yang matang, setengah masak nggak boleh? Nggak boleh. Terus kalau kita sudah terkena penyakit ini, maka biasanya dokter akan menyarankan untuk diet yang
lembut, lunak, gitu kan. Infeksi ini menyerang bagian usus, bagian pencernaan, jadi kita harus mengistirahatkan usus kita supaya bekerja lebih ringan. Kalau kita makan makanan yang lunak atau strukturnya halus, maka kerja usus akan lebih ringan. Kemudian minyak-minyak, lemak-lemak juga dihindari. Kalau sedang fase sakit. Yang paling baik itu yang karbohidratnya cukup, proteinnya cukup, tapi yang lemaknya ditekan sekecil mungkin. Gitu. Untuk buah-buahan sendiri sebaiknya? Kalau buah-buahan maka sama sih, kita pilih yang kandungan airnya banyak, gitu, yang mudah untuk dicerna juga. Tomat, lemon itu boleh. Melon. Melon ya. Melon. Kalau lemon kayaknya asam. Mungkin asam ya, melon. Baik pemirsa Silampari TV dimanapun Anda berada dan tentunya yang berada di rumah, jangan kemana-mana, tentunya kita akan kembali di program Dokter Kite, sehat dari Kite, sehat gale-gale. Baik pemirsa Silampari TV yang berada di rumah, terima kasih Anda semuanya masih menyaksikan program kami. Tentunya masih bersama saya Olik dan juga Dokter Kiki di acara Dokter Kite. Kemudian dokter, ini masih banyak sekali tentunya keluhan-keluhan masyarakat baik di Lubuk Linggau ataupun di mana saja yang memang belum mengetahui apa itu tifoid. Kemudian penyakit tifoid ini bisa sembuh atau tidak sih dok? Iya. Jadi penyakit ini tentunya bisa sembuh, ya asalkan dia diobati dengan baik dan tepat gitu. Jadi pengobatannya ya yang pertama pasien mesti istirahat, kayak tirah baring gitu. Tirah baring ya. Jadi istirahat yang cukup, bed rest. Iya. Kemudian dia mesti makan makanan yang konsistensinya lunak seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian asupan cairannya cukup, harus banyak ya. Dan mendapatkan pengobatan yang pasti ya, pengobatannya yang tepat. Sering sekali kita dapatkan penderita demam tifoid ini kambuh-kambuhan. Jadi bulan ini sakit, kemudian bulan berikutnya sakit lagi. Nah itu kalau kita tanya permasalahannya, mereka mengkonsumsi obatnya tidak sesuai dengan anjuran dokter. Gitu, ya. Jadi lamanya pengobatan diatur sesuka-suka hati sendiri. Itu kemudian ketika sudah merasa sehat, tidak kontrol atau aktivitas langsung berat gitu. Haruskah dirawat dok sebaiknya? Ini pertanyaan yang bagus. Apakah semua penyakit demam tifoid harus dirawat? Jadi kalau gejala klinisnya ringan dan pasien masih bisa makan dan minum dengan baik, kemudian dia mengerti, jadi pasiennya itu paham tentang apa saja keluhan atau komplikasi yang mungkin timbul selama sakit, maka pasien boleh dirawat di rumah, tapi tentu harus kontrol secara rutin. Tapi apabila keluhannya lebih berat, demam tinggi, terus-menerus, intake-nya sulit, kemudian sudah mulai ada komplikasi seperti nyeri perut, diare, maka sebaiknya pasien dirawat sehingga bisa mendapatkan penanganan yang lebih baik lagi. Harapan kita kan sesudah diobati dia akan sembuh. Gitu. Kemudian begitu parahnya penyakit ini, apa bisa menyebabkan kemudian kerontokan rambut dan lain-lain dok? Jadi infeksi ini kan, kuman ini hidupnya intraseluler, jadi hidup di dalam sel. Dia bisa menyerang tubuh bagian mana saja. Jadi kalau misalnya dia bilang, dok, apakah karena penyakit tifoid rambut saya menjadi rontok ya? Mungkin saja, tapi bisa saja ada hal lain. Gitu ya dok. Kemudian dokter, setelah diobati kemudian sehat, kebanyakan masyarakat itu kan tanya harus istirahat 1 bulan setelah sehat, dan juga apa bisa kambuh lagi penyakit tersebut itu dok?
kalau sampai istirahat lamanya 1 bulan ya tentu tidak ya. Oh, gitu ya. Karena penyakit ini menyerang usia produktif, kalau istirahatnya lama nanti nggak bisa kerja pasiennya. Oh iya, betul. Jadi yang penting istirahat cukup ya. Biasanya aktivitas itu perlahan-lahan. Kayak mulai dari berbaring, duduk, berjalan itu biasa. Terus aktivitas biasa itu step by step. Nggak boleh misalnya hari ini keluar dari rumah sakit, besok sudah langsung bisa lari atau apa, itu enggak. Kemudian biasanya kekambuhan ini penyebabnya macam-macam. Yang satu bisa dari banyaknya infeksi. Jadi kumannya itu yang masuk ke dalam tubuh kita jumlahnya banyak. Ya, sehingga dia tidak tuntas mungkin pengobatannya. Nah, itu bisa saja kambuh. Ada juga pasien-pasien yang sudah kita obati dengan baik, tapi ternyata kuman ini kebal. Kalau betul. kita ngomongnya resisten. Gitu. Nah, itu juga bisa menimbulkan kekambuhan kembali. Gitu. Kemudian ada masyarakat dokter yang mengobati, mohon maaf ini ya, ini masyarakat ini ya, dengan cacing gitu dokter. Bagaimana itu dokter? Kalau secara prosedur medis, secara medis, kalau diobati dengan obat cacing itu tidak benar. Tidak benar. Gitu. Jadi tapi kalau biasanya dingin ya, turun panasnya biasanya. Mungkin kebetulan saja. Mungkin turun demamnya karena dia minum paracetamol, atau dia mungkin juga minum obat dari dokter, gitu, maka demamnya turun. Tapi intinya obat itu ya harus dapat pengobatan yang baik dari dokter. Gitu. Mungkin ada tips dok untuk seluruh pemirsa Silampari TV yang ada di rumah dan di mana saja berada kiranya dok. Jadi karena demam tifoid ini paling banyak menyerang usia produktif, jadi untuk teman-teman sekalian, maka sebaiknya pilihlah makanan yang bersih, yang dijamin kebersihannya. Kalau bisa sih membawa bekal dari rumah itu bisa lebih baik lagi. Apabila kerja ya. Iya. Terus yang kedua, biasakan untuk hidup bersih dan sehat. Yang paling penting itu kebiasaan cuci tangan sebelum kita makan, kemudian sesudah kita melakukan tindakan atau pekerjaan. Jadi sehingga ketika kita makan, tangan kita sudah bersih. Gitu. Minum air putih yang cukup, itu saja saya rasa. Istirahat sudah pasti. Baik pemirsa Silampari TV yang berada di rumah, itulah tadi perbincangan kami ataupun saya Muholik dengan Dr. Kiki, spesialis penyakit dalam di acara Dokter Kite, dan di kesempatan ini yaitu mengambil tema tifoid. Mudah-mudahan informasi ini dapat menjadikan menjadikan pelajaran untuk kita untuk hidup lebih sehat lagi, dokter. Dan saksikan terus acara program Dokter Kite di Silampari TV setiap hari Kamis dan Minggu pukul 8 malam hanya di Silampari TV. Acara Dokter Kite, sehat dari kita, sehat gali-gali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.